Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kita mengundang kuasa Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita untuk memberkati setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami. Kami berterima kasih Tuhan kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk mempersembahkan Tuhan sebagai pujian yang berbau harum di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari bersama-sama kita katakan hanya dekat, hanya dekat Allahku. Oh, rasa tenang Tuhan, amin, haleluya. Hatiku Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
Haleluya. Haleluya Yesus. Ayo percaya Tuhan Yesus, Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya
membuat sukacita yang penuh dalam hati kita masing-masing. Pada pagi hari ini, mari kita akan lebih lagi menerima sukacita yang dari Tuhan. Terima sukacita surga. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, hanya kepadanya ku kan berlari. Kita akan terbang seperti burung Raja Wali yang dapat melintasi langit, yang dapat melintasi setiap persoalan yang kita hadapi. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Haleluya Tuhan. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali.
kepadanya, ku kan berlari. Amin. Saat ku bimbang. Saya undang untuk berdiri, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saya undang sekalian untuk berdiri. Amin. Haleluya. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kami kekuatan Tuhan untuk melintasi setiap badai ya Bapa. Kau berikan kekuatan Tuhan untuk melintasi setiap persoalan kami Bapa. Saat kami bersamamu Tuhan, yang tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja. Amin. Di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang sekali lagi ku kan terbang, ku kan terbang. Amin Tuhan. Bawa kami Tuhan seperti burung raja wali yang dapat menghabisi angin Bapa. Haleluya. Aku bersama Dia, tiada yang mustahil. Sekali lagi ku kan terbang tinggi. Saya serahkan kepada Hamba. Raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagiku. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Mari katakan Tiada yang mustahil bagi sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, benar Tuhan. Pujian ini mengangkat hati kami, mengangkat iman kami akan kebenaran firman-Mu. Bahwa sesungguhnya Engkau membawa kami terbang tinggi mengatasi segala persoalan. Kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau yang memilih kami, dan Engkau yang percaya bahwa kami mampu mengatasi segala persoalan. Kalau selama ini Tuhan dalam kehidupan kami, seringkali kami diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan yang seringkali membuat kami merasa diri kami kecil Tuhan, dibandingkan dengan masalah yang lebih besar daripada kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini melalui pujian, kuasa-Mu mengangkat kami Tuhan, kuasa-Mu memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin.
Engkau yang berkata bahwa kami akan mampu melewati segala persoalan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika kami akan membuka kebenaran firman-Mu, berbicaralah lebih dalam lagi Tuhan. Urapi kami sekalian Tuhan, yang ada dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sebelum kita duduk, kita bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya ya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati tahun 2021 dengan kemenangan daripada Tuhan. Ada amin. Walaupun mungkin ada terjadi juga bencana, walaupun curah hujan yang cukup tinggi, walaupun mungkin ada situasi pandemi yang masih kita harus hadapi, tetapi kita percaya kita melewati itu bersama dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih diberkati Tuhan dengan kehidupan, maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, biarlah yang segala bernafas memuji nama Tuhan. Artinya waktu Tuhan memberikan kita kehidupan, maka kita selalu memuji nama Tuhan. Karena tidak ada orang yang hidup tanpa bisa bernafas. Semua harus bernafas ya. Jadi artinya selagi kita hidup, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita membuka Alkitab. Kita membuka Yohanes pasal yang ke-15. Sebenarnya ayatnya cukup banyak, tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja buat kita sekalian. Ayat yang ke-16, ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Firman Tuhan hari ini berjudul kita bertumbuh di dalam Kristus, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pujilah nama Tuhan. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara, sejak mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara-saudara sudah pernah berdoa atau meminta kepada Tuhan? Yang sudah pernah berdoa boleh katakan amin. Berarti kalau Bapak Ibu meminta, berdoa kepada Tuhan, pasti harapannya adalah diberikan atau dikabulkan. Ada amin? Ya. Bagaimana rasanya kalau tidak dikabulkan? Mungkin kita rasa bimbang, mungkin kita juga bisa jadi kecewa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka doa kita adalah doa yang didengarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita, memilih kita dari dunia ini karena Tuhan mengenal siapa kita. Amin. Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Ya, kalau kita ingat di dalam 1 Petrus ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Selanjutnya apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Tepuk tangan, kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita. Tetapi ingat, Tuhan punya rencana atau Tuhan punya jalan untuk kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Sebelum kita mengenal kepada Kristus,
Hidup kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin kita merasa ada masalah, ada tantangan, ada kesedihan, ada ketakutan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita seperti dibawa keluar dari kegelapan kepada terang. Di mana dalam keadaan gelap mungkin kita lebih banyak takut, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika Tuhan membawa kita keluar kepada terang yang ajaib, maka kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Sama seperti Bapak Ibu, kalau kita mau, mungkin ketika malam hari kita tertidur di kamar tanpa ada nyala terang, mungkin kita mau ambil sesuatu, kita mengalami kesulitan. Tetapi kalau ada terang, ya, di kamar kita bisa tahu apa, di mana barang yang kita mau ambil. Kita bisa melakukan apa saja tanpa kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Karena apa? Karena kita memiliki terang, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan memanggil kita, dan sekarang kita ini sedang dalam proses, sedang dalam jalannya Tuhan. Dan di dalam jalan Tuhan bukan berarti kita menunggu, tetapi Tuhan mau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, yang disebut kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita harus bertumbuh, ya. Kenapa? Kalau kembali kepada Yohanes pasal yang ke-15, tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ayat selanjutnya berkatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Supaya kamu pergi. Amanat Agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi di sini bukannya jalan-jalan, kita seperti wisata Bapak Ibu Saudara. Pergi di sini artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pergi di sini bukan artinya untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk menyenangkan diri kita, atau untuk hal yang kita rasa kita perlu. Oh, saya punya kenalan teman di satu kota, lalu kita pergi ke sana. Oh, saya punya saudara ada di daerah sini, kita pergi ke situ. Bukan pergi yang seperti itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi pergi di sini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Pergi di sini adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita pergi dan menghasilkan buah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ayat ini begitu dalam. Kalau kita baca begitu saja mungkin kita akan terlewat. Tapi saya hari ini akan pelan-pelan buat kita sekalian. Pergi dan menghasilkan buah. Kalau orang di dunia, seorang petani, dia mau menanam tanaman dan ingin mendapatkan hasilnya yaitu buah, maka dia harus berdiam di satu tempat. Dia tidak mungkin bisa pergi sambil menghasilkan buah, bertanam. Tapi yang namanya bertanam, yang namanya menaruh sebuah harapan kepada tumbuhan untuk bisa menghasilkan buah, itu harus diam. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan berkata pergi dan menghasilkan buah? Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan apa yang seperti dunia lakukan, tetapi Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya punya satu slide mengatakan arti pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ketika kita menempatkan iman, percaya kita kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, itu sama seperti kita waktu kita memilih sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Bagi yang muda-muda, ya, memilih pasangan, pasti pilih yang terbaik. Bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membeli sesuatu, kita belinya bukan yang terjelek Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kalau kita pergi ke bazar ada diskon yang besar, tapi orang gak langsung ambil. Karena apa? Orang gak mau ambil yang jelek, orang mau pilih yang terbaik, walaupun harganya ada potongan, ada diskon, ya.
Kalau saudara mungkin pergi mau mendapatkan sesuatu, tetap selalu mencari yang terbaik. Demikian juga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu kita adalah orang yang layak untuk dipilih. Amin. Sekalipun mungkin kehidupan kita belum sempurna, tapi Tuhan percaya berjalan bersama dengan Dia, Tuhan akan membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan gak akan memilih kita kalau kita tidak akan bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Katakan amin. Jadi katakan sama kiri kanan, kita adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Jadi apa konsekuensinya Bapak Ibu Saudara? Sama seperti Kristus, Dia setia, Dia taat untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Bahkan ketika Dia datang ke dalam dunia ini, Dia turun, lahir di sebuah tempat yang sangat mungkin tidak layak untuk seorang manusia lahir di dunia. Tetapi Kristus, Dia lahir di tempat yang sangat tidak layak itu, di sebuah kandang domba di kota Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita adalah umat pilihan Allah, tapi kemanapun Tuhan menaruh kita, mungkin situasi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kekurangan-kekurangan yang ada, seringkali mungkin Bapak Ibu merasa seperti kehidupan orang lebih baik daripada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari ini perhatikan, yang penting adalah Tuhan memilih kita. Tuhan menempatkan kita persoalan yang berat, mungkin kita melihat orang lain kok kayaknya gak punya persoalan. Tetapi ingat, Tuhan sudah memilih kita dan kita ada di tempat di mana Tuhan mau. Di tengah keluarga mungkin yang berbeda, tidak semua keluarga itu mungkin rukun, tidak semua keluarga itu bisa bersatu, tidak semua keluarga itu saling mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru Tuhan menaruh kita di tengah-tengah keluarga itu untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita menjadi terang, kita menceritakan kebesaran nama Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita, kesaksian kehidupan kita. Ketika kita bisa bertahan dalam penderitaan, dalam ujian, ketika ada diperlakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru kita tetap melakukan yang terbaik. Saudara yang kasih Tuhan, Kristus ada di dalam dunia. Ketika Dia berjalan sampai akhirnya Dia ditangkap, Dia adalah Allah. Dia punya kuasa, Dia bisa melakukan apa saja, bahkan membangkitkan orang yang mati pun bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Dia diolok, diejek, ketika Dia disiksa, ketika Dia dihina Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak membalas apa yang dilakukan orang-orang pada waktu itu. Ini menceritakan bahwa kita juga harus seperti itu. Artinya apa? Yang terpenting bagi kita adalah hidup dalam jalannya Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana supaya kita pergi dan menghasilkan buah? Maka ada dua hal hari ini yang boleh kita ingat dan mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita akan tinggal di dalam Kristus. Katakan bersama-sama, tinggal di dalam Kristus. Dalam Yohanes pasal 15, dalam ayat yang sebelumnya menceritakan tentang pokok anggur yang benar, ya. Ayat yang ditampilkan di slide adalah ayat yang 5, ke-6 dan ke-7. Saya membedakan ada dua warna, ada warna biru dan ada warna merah. Bapak Ibu Saudara, yang merah adalah peringatan, awasan bagi kita. Walaupun menjadi awasan, jangan-jangan ada juga orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mungkin sudah ke gereja, bahkan juga sudah pelayanan, tetapi Bapak Ibu Saudara belum melakukan firman Tuhan atau salah dalam kehidupan seperti yang dituliskan dalam bagian yang warna merah ini. Apa yang menjadi awasan bagi kita? Kita melihat gitu. Sebab di luar aku, perhatikan ayat yang kelima yang warna merah. Di luar aku, orang-orang Kristen yang hidupnya di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Ini akan menimbulkan satu frustasi Bapak Ibu Saudara. Dia hidup tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau dia tidak
mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menderita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dia lihat ada jalan Tuhan, nanti kita lihat di bagian yang biru ya. Lalu dikatakan barang siapa tidak ditinggal di dalam aku, ini akan terjadi. Ia dibuang keluar tanpa sadar. Bukan hanya orang yang belum percaya, tetapi ada juga kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Dia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Wah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini perumpamaan yang Tuhan berikan. Kita memang bukan seperti kayu, seperti ranting. Tapi firman Tuhan memberikan perumpamaan kalau Tuhan adalah pokok anggurnya, kita adalah ranting-rantingnya. Yang artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita hidup harus melekat dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh. Ranting yang tidak melekat, dia akan kering. Kehidupan orang Kristen yang hidupnya tidak lagi berdoa, tidak lagi punya gairah untuk memuji Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, meminta perlindungan kepada Tuhan, maka dia akan mulai menjadi lemah seperti ranting yang kering. Ranting yang kering itu akan dikumpulkan. Bapak Ibu Saudara, ada proses ya. Belum sampai akhir, tapi akhirnya ujungnya apa? Dia akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara ingat, ini adalah perumpamaan. Kita tetap manusia, tetapi diperumpamakan seperti ranting. Kalau manusia yang tidak lagi tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan menjadi kering. Setelah kering akan dikumpulkan. Belum sampai akhir, tapi pada akhirnya akan dicampakkan ke dalam api. Dan kita tahu apa yang dimaksudkan dengan dicampakkan ke dalam api adalah penghukuman yang kekal, masuk dalam kebinasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhana, kalau yang di luar Tuhan, maka dia akan binasa. Tetapi kita yang mau tinggal di dalam Tuhan, perhatikan dalam ayat yang biru, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Katakan amin. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan ayat yang bawah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, hidup memang masih ada penyakit. Hidup memang ada kekurangan. Hidup masih ada persoalan. Tetapi Tuhan memberikan kunci berkat bagi kita. Mintalah apa saja, Tuhan akan memberikan kepada kita. Saudara, jangan pernah sekarang terjadi toleransi dengan kehidupan realita. Ya, saya sih percaya, tapi kalau berdoa ya kita juga harus tahu diri sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, benar ya, kelihatannya benar. Sepertinya kita nggak mau membuat Tuhan jadi repot atau membuat Tuhan sepertinya gagal dalam menjawab doa kita. Kita coba perhatikan, seringkali kita yang mengatur supaya doa kita adalah doa yang selalu dijawab oleh Tuhan. Kita bukan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara, tetapi seperti kita menyesuaikan dengan apa yang kita pikirkan. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya punya teman itu orang yang baik sama saya, dan apa saja yang saya minta dia pasti kasih. Ketika teman saya itu punya uang 1 juta, maka ketika saya datang sama dia, saya tahu
Kalau saya minta seluruhnya belum tentu saya dikasih, udahlah saya minta 100.000 aja deh gitu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya teman saya itu dia bisa memberikan semua yang ada padanya, minta 1 juta pun bisa. Tetapi karena saya yang membatasi, saya yang datang sama teman saya boleh gak minta 100.000? Padahal teman saya itu punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada itu. Saudara, seringkali dalam hidup ini kita mulai memakai logika. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apalagi waktu kita diperhadapkan dengan kemustahilan. Kita hanya berdoa dan minta yang apa yang sesungguhnya kita bisa bayangkan ini akan terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin luar biasa. Ya, luar biasa karena apa? Sekian tahun kita hidup dalam kenyamanan. Hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa agar Tuhan tetap memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Pandemi COVID-19 ini masih terus terjadi, dan bagi sebagian orang berdoa, atau mungkin ada yang tidak berdoa lagi supaya pandemi ini tidak berakhir. Tapi kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada pandemi COVID ini. Yang percaya katakan amin. Bahkan Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit kita. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan atau mengalami sebuah penyakit, atau mungkin ada penyakit dalam hidup kita yang mungkin orang lain gak tahu, Bapak Ibu Saudara, ingat waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kesembuhan, kita harus berdoa dengan yakin dan percaya. Mintalah apa saja yang kita kehendaki, Tuhan akan memberikan. Urusan Tuhan kabulkan itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi jangan cuma kita bilang begini, ya Tuhan saya gak usah sembuh, gak apa-apa deh Tuhan, yang penting saya mungkin bisa makan enak. Saudara, kita jangan batasi kebesaran Tuhan. Kita harus percaya, kalau percaya penuh kepada Tuhan. Kita seringkali diperhadapkan dengan pikiran kita, jadi membuat kita kurang mengikuti apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan melahirkan gereja, yaitu kita, untuk menjadi umat Tuhan yang mewakili Tuhan di bumi ini. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, khususnya Bapak Ibu Saudara yang sudah setia membaca firman Tuhan, bukankah ketika kita tahu kisah Elia, ketika dia harus menyampaikan kebenaran, menegur Raja Ahab, tetapi konsekuensinya dia harus menyingkir ke sebuah sungai Kerit. Ketika keadaan negeri pada saat itu dilanda kelaparan dan kekeringan, tetapi Tuhan memelihara dia dengan membawakan dia daging oleh burung dan disediakan air pada waktunya. Bukankah ketika saat itu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, untuk mencari seorang perempuan janda, yang dimana dia akan mendapatkan makanan daripada perempuan itu. Janda itu berkata bahwa yang ada padaku hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli ini. Sebenarnya janda ini berpikir dia akan makan, buat roti kecil, makan lalu dia mati, yang arti tidak ada lagi kecukupan. Tetapi Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan kita tahu, Tuhan melakukan perkara yang besar. Amin. Bukankah ketika saat itu Elia juga berhadapan dengan Ahab, dengan Nabi Baal, ketika minta api turun membakar korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan hanya sejarah, tapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Artinya apa? Tuhan yang tidak pernah berubah dulu dan sekarang. Inilah saatnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus lebih percaya lagi kepada Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak membatasi kebesaran kedahsyatan Tuhan karena kemampuan kita, tetapi kita akan percaya apa yang Tuhan lakukan jauh melampaui daripada kemampuan kita. Yang percaya katakan amin. Kita melayani bukan karena kita biasa, tapi kita melayani karena kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat luar biasa, Bapak Ibu Saudara.
Kalau saudara mendapatkan satu kehormatan untuk bisa melayani, itu bukan tugas, tetapi itu adalah memang pengabdian kita kepada yang terbesar dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kepada kita, supaya kita harus pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, yaitu mari tinggal di dalam Kristus. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Buat ini gagal, buat ini rugi, buat ini gak berhasil. Bapak ibu saudara, pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara mau gagal, jalannya gampang, tinggal di luar Tuhan. Tapi kalau saudara mau hidup di dalam keberhasilannya Tuhan, maka tinggallah di dalam Tuhan. Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Firman Tuhan kata, mintalah apa saja, maka Tuhan kasih. Ini bukan berbicara soal materi, tetapi soal materi pun bukan satu perkara yang mustahil. Amin. Percayakan sepenuhnya segala sesuatu kepada Tuhan. Kekayaan, kesehatan, kekuatan, kehormatan, semuanya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Kita hanya saksinya Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita, bukan hanya sekarang, tetapi untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengatakan kepada kami, Engkau yang memilih kami dan bukan kami yang memilih. Dan Engkau yang sudah menetapkan kepada kami untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah tetap. Bapa, kami hidup bukan dengan kekuatan kami. Kami hidup bukan dengan apa yang kami pikirkan. Tapi kami berkata, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Inilah saatnya kami bangkit untuk bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami masih percaya di balik segala yang baik yang kami miliki, masih banyak yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau membatasi kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu yang taat dan setia. Biarlah Tuhan kami boleh selalu memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan bagi kami, nafas yang Tuhan berikan kepada kami, akan kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini di gereja kita akan juga melanjutkan dengan satu acara yang spesial, yang berbeda dibandingkan seperti yang biasa kita rutinitas lakukan, yaitu pada hari ini saya mengundang untuk keluarga daripada Bapak Freddy dan Ibu Sally untuk boleh maju ke depan untuk ke tempat yang disediakan. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah memberkati keluarga ini, keluarga Pak Freddy Irwansyah dan Ibu Sally Lim, di mana telah lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2020 seorang putri, ya, putri yang sehat, yang tentunya penuh berkat dengan Tuhan, ya. Anak ini adalah anak yang keempat dari keluarga ini, Pak Freddy dan Ibu Sally, diberi nama Sharon Ichika Irwansyah, ya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan dari sejak dalam kandungan, keluarga ini sudah selalu berdoa bersama-sama, bahkan datang juga kepada saya dalam beberapa kesempatan untuk minta agar Tuhan menguatkan dan melindungi anak ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak semua orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Freddy sama Ibu Sally.
Mereka mau datang ke rumah jauh-jauh ya, waktu itu masih masa pandemi ya. Mereka merasa perlu untuk datang untuk mendapatkan doa ya. Dan kita bersyukur akhirnya sampai 1 minggu sebelum kelahirannya pun pasangan ini mencari atau menghubungi kepada saya untuk bisa minta didoakan. Jadi bisa dikatakan anak ini sudah penuh dengan doa. Sejak mulai ada dalam kandungan, ketika dinyatakan bahwa Ibu Sally mulai mengandung, maka keluarga ini sudah meminta untuk didoa. Ketika kandungannya berjalan beberapa bulan, doa. Beberapa bulan, doa lagi. Sampai mau lahir, karena sudah bisa diprediksi tinggal 1 minggu lagi, doa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tinggal mungkin waktunya 1 jam lagi mau operasi sesar, doa lagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dan kita, Gereja Sidang Jemaat Allah, kita akan melakukan pelayanan. Dalam keluarga ini kita tidak membaptis, tetapi kita menyerahkan anak. Ini merupakan satu disebut dedikasi. Kepercayaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua, ketika Tuhan memberkati dengan lahirnya anak di tengah keluarga ini, maka orang tua ini datang di dalam rumah Tuhan untuk membawa anak ini untuk didoakan, diserahkan kepada Tuhan. Dasar penyerahan ini adalah sama seperti Yesus. Orang tua Yesus yaitu Yusuf dan Maria pun datang ke bait Allah untuk menyerahkan Yesus untuk berdoa. Lalu juga kita tahu ada Samuel. Samuel adalah seorang nabi yang diurapi dan dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi ketika Samuel lahir, ibunya juga membawa ke Silo untuk diserahkan kepada Tuhan. Tindakan orang tua yang membawa kepada Tuhan itu juga dibenarkan oleh Tuhan. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-19. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-19. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14 berkata, tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, kemudian ia berangkat dari situ. Puji Tuhan. Sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi orang tua itu penuh dengan keterbatasan. Saya senang buat jemaat Pal Putih, termasuk juga keluarga ini, keluarga Pak Freddy dan Ibu Sally. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan hari ini mereka minta agar anak yang diberkati Tuhan dalam keluarga ini untuk didoakan, untuk diserahkan dalam perlindungan Tuhan. Dalam keterbatasan kita, tetapi Tuhan tidak terbatas. Mungkin orang tua sudah melindungi, menjaga, tapi ada kalanya masih ada kelemahan. Mungkin nanti juga ada virus, ada sakit penyakit yang bisa saja menyerang pada kehidupan anak yang masih kecil ini. Tapi kita percaya dalam perlindungan Tuhan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Saya boleh undang buat Pak Freddy sama Ibu Sally boleh berdiri. Dan saya undang beberapa pengurus, Ibu Panjaitan, Pak Johan, Ibu Linda boleh maju ke depan. Ibu Novi juga boleh, Pak Jimmy ya. Kita naikkan pujian, biarlah ku setia. Biarlah setia, kiranya ku setia. Kiranya ku setia, kiranya
Haleluya. Bapa dalam surga, kami menyerahkan anak ini, Sharon Ichika Irwansyah, yang Tuhan sudah berkati kepada pasangan keluarga Bapak Freddy dan Ibu Sally. Terima kasih ya Tuhan buat orang tua yang percaya kepada Tuhan, dan mereka juga percaya bahwa berkat anak yang dititipkan dalam keluarga ini adalah berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan anak ini dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi, menjaga dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan pelihara, jadikan dia anak yang percaya dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan dia boleh memiliki masa depan yang baik di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Jadikan dia anak yang setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tuhan. Ya. Baik, selamat buat Pak Freddy, buat Ibu Sally. Ya. Ini suaranya rame ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat pengurus gereja yang sudah boleh mendampingi untuk berdoa. Ya, Tuhan memberkati ya. Oke, silakan kembali duduk. Ya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ada satu lagi. Saya undang buat Saudara Moses dan Melisa. Boleh maju ke depan, di depan sini ya. Dan Bapak Ibu Saudara, atas permintaan mereka berdua, saya ingin memperkenalkan bahwa ini adalah Saudara Moses Aryawidi Dotulo dan Melisa ya, di mana mereka sudah dewasa dan mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka sudah lahir baru dan mereka sudah merencanakan untuk masuk dalam sebuah pernikahan. Kita berdoa, kita serahkan mereka dalam rencana Tuhan bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 mereka akan meminta pelayanan pemberkatan pernikahan yang kudus. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara, kami ingin memperkenalkan mereka. Inilah pasangan yang akan dilayani dalam pernikahan pemberkatan kudus. Dan jika ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu perlu informasikan kepada gereja atas hal pernikahan ini, Bapak Ibu boleh menghubungi saya secara pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Selamat buat Moses, selamat buat Melisa, selamat mempersiapkan dalam pernikahan sampai 2 minggu yang akan datang ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di bagian akhir dalam ibadah kita hari ini. Mari kita boleh bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa bersyafaat. Kita akan berdoa juga buat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dalam kehidupan kami di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang kami lakukan yang dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah Tuhan persembahan yang kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Kami memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Biarlah berkat ini boleh dipakai dalam kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Dan terlebih daripada itu juga untuk memperluas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang setia untuk memberikannya, baik secara langsung maupun secara transfer. Tuhan yang mengetahui setiap orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, kami juga berdoa, kami bersyafaat Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya semakin hari kami boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kami boleh semakin percaya perlindungan kami ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa,
Tuhan tolong agar pemerintah kami juga diberikan kemampuan untuk mengatasi pandemi ini. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi kami. Berkatilah para tenaga medis, dokter dan perawat-perawat, agar mereka juga boleh diberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat para pasien yang sakit, yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan penyakit ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Lebih daripada itu, selamatkanlah mereka Tuhan, agar mereka tidak binasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di kota maupun di daerah. Berkatilah hamba-hambamu dalam pelayanannya. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun dan menyertai, sehingga ketika Injil-Mu diberitakan, banyak jiwa boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa lewat puji-pujian yang dinyanyikan, mendatangkan panggilan untuk mereka berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat GSJ Palputih, baik yang dalam keadaan baik, juga dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Segala sakit penyakit yang dialami Tuhan, apapun penyakitnya, dengan satu kata, dengan satu iman kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami selalu berdoa, dan ketika kami berdoa, satu hal yang kami yakin bahwa kesembuhan pasti terjadi Tuhan. Walaupun bisa terjadi hal yang lain, tetapi hati kami tetap percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya Allah. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada apapun yang terjadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang bekerja, bagi yang berusaha. Engkau akan memberkati pekerjaan mereka sehingga semua boleh menjadi berhasil. Tuhan juga tolong buat anak-anak kami yang masih sekolah, di bangku sekolah, berikan hikmat akal budi supaya mereka juga boleh mempersiapkan masa depan mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati buat semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan melindungi dan menyertai kami dengan selamat. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Oleh karena cinta daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai melingkupi kehidupan kita sekarang dan selamanya hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Bersama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku yang melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.